Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mister Saika. Saya dari kelompok 15. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Kepala dan muka. Pertama itu perhatikan muka pasien, kesimetrisan muka pasien apakah adanya sindrom atau tidak. Kemudian perhatikan kepala pasien apakah adanya luka atau kelainan tulang tengkorak pasien. Kemudian lakukan palpasi. Yang di sini yaitu perhatikan palpasi pasien, rasakan apakah adanya kelainan tengkorak. Kemudian yaitu pemeriksaan konjungtiva. Kita berdiri di depan pasien, kemudian buka konjungtiva pasien, perhatikan apakah adanya pink atau merah muda. Jika pucat terdapat adanya anemia. Pemeriksaan sklera dan kornea, perhatikan mata pasien. Kemudian pemeriksaan pupil, perhatikan kornea mata pasien apakah mengecil atau membesar. Kemudian mengetes ketajaman visus. Baik Bu, silakan berdiri. Kemudian sebutkan angka yang saya tunjuk. 5, 8, 3, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 2, 5, 9, 3, 6. Baik Bu, silakan duduk kembali. Kemudian pemeriksaan lapang pandang. Saya di sini menggunakan pena. Ibu silakan menutup mata. Kemudian perhatikan arah pulpen yang saya pegang. Baik. Kemudian melakukan pemeriksaan kekuatan otot dengan 8 arah. Tutup mata. Perhatikan Bu. Kemudian pemeriksaan pada telinga, yaitu inspeksi pada telinga pasien apakah adanya massa atau pembengkakan. Kemudian palpasi tragus, apakah adanya benjolan pada dalam telinga. Dan inspeksi pada lubang telinga pasien menggunakan senter, perhatikan apakah adanya pembengkakan. Baik. Kemudian yaitu kita melakukan tes bisik. Silakan berdiri Bu. Baik, silakan berdiri di sini. Kemudian menggunakan tutup telinga Ibu dengan satu tangan. Kemudian identifikasi satu. Kemudian pemeriksaan ringan tes. Itu. Kemudian pemeriksaan Weber test. Baik Bu, silahkan yang mana yang lebih besar bunyi yang Ibu dengar. Baik. Kemudian pemeriksaan pada hidung, perhatikan adanya massa atau pembengkakan pada hidung. Kemudian lakukan palpasi apakah adanya Bu. Kemudian palpasi pada sinus hidung, yang pertama pada frontalis, sphenoid, maxillaris. Kemudian tes penghidup, yaitu Ibu silakan menutup mata, kemudian identifikasi bahwa yang saya berikan pada hidung Ibu.
Kemudian pemeriksaan pada mulut dan faring. Perhatikan warna bibir apakah pucat atau ada bercak. Kemudian perhatikan di dalam mulut pasien. Kemudian hidung setelah membuka mulut. Perhatikan warna lidah apakah ada tonsil atau pembengkakan pada mulut pasien. Kemudian pemeriksaan faring yaitu perhatikan kesimetrisan ovula dan peradangan pada tonsil. Ya. Pemeriksaan pada leher, inspeksi kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Kemudian palpasi di kelenjar tiroid. Perintahkan pasien untuk menelan, kemudian raba apakah adanya benjolan. Silakan menelan, Bu. Baik. Kemudian palpasi kelenjar getah bening. Apakah ada kelainan pada pasien? Oke. Baru pada bagian atas yaitu yang pertama yaitu perkusi pada supraclavicularis. Palpasi iga 6, perkusi bawah iga 6, iga 8, iga 10, clavicularis 3, iga 10, iga 10 scapilaris 3, ICS 1, 2, 3, perkusi batas jantung ICS 2 kiri, ICS 5 kiri. 2, 3. Apa saya bilang? Selanjutnya perkusi batas kanan jantung yaitu ICS 2 kanan, ICS 3, 4 kanan. 3. Selanjutnya auskultasi pada paru, pemeriksaan pada trakea, pemeriksaan pada bronkus, pemeriksaan pada paru kanan, pemeriksaan pada paru kiri. Auskultasi pada jantung yaitu auskultasi BJ1. Yang pertama yaitu auskultasi ICIS 5 dan auskultasi ICIS 3 dan 4. Pemeriksaan jantung, auskultasi jantung ICS 5, ICS 4 dan 5. Kita bilang auskultasi pada BJ2. Yang pertama itu auskultasi BJ2, auskultasi ICIS kanan, auskultasi ICIS kiri. Selanjutnya BJ2 apa BJ2? 3. Auskultasi BJ2 yaitu pada ICS kanan. 2, 3. Auskultasi BJ2 yaitu auskultasi ICS 2 kanan, auskultasi ICS 2 kiri. Baru pada bagian atas yaitu yang pertama yaitu perkusi pada supraclavicularis. Palpasi iga 6, perkusi bawah iga 6, iga 8, iga 10, clavicularis 3, iga 10, iga 10 scapilaris 3, ICS 1, 2, 3, perkusi batas jantung ICS 2 kiri, ICS 5 kiri. 2, 3. Apa saya bilang? Selanjutnya perkusi batas kanan jantung yaitu ICS 2 kanan, ICS 3, 4 kanan. 3. Selanjutnya auskultasi pada paru, pemeriksaan pada trakea, pemeriksaan pada bronkus, pemeriksaan pada paru kanan, pemeriksaan pada paru kiri.
auskultasi pada jantung, yaitu auskultasi BJ1. Yang pertama yaitu auskultasi auskultasi ICIS 5 dan auskultasi ICIS 3 dan 4. Pemeriksaan jantung, auskultasi jantung ICS 5, ICS 4 dan 5. Kita bilang auskultasi pada BJ2, yang pertama itu auskultasi BJ2, auskultasi ICIS kanan, auskultasi ICIS kiri. Selanjutnya BJ2 3. Auskultasi BJ2 yaitu pada ICS kanan. 3. Auskultasi BJ2 yaitu auskultasi ICS 2 kanan, auskultasi ICS 2 kiri. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi pada ibu. Di sini saya akan melihat inspeksi pada dada ibu atau kesimetrisan dada ibu. 1, 2, 3. Kemudian lakukan palpasi pada dada. Baik, ibu silahkan menyebutkan angka 99. Saya akan merasakan getaran dada ibu. Ibu sebutkan angka 99 kali, 99 kali, 99 kali. 3. Baik, di sini Baik, di sini saya akan inspeksi payudara ibu. Saya akan melihat apakah ada benjolan pada payudara ibu. Kemudian di sini saya tidak melihat perbedaan warna pada puting ibu. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada payudara. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada ketiak ibu. Pemeriksaan pada abdomen yaitu pada perut. Yang pertama yaitu inspeksi pada perut, perhatikan apakah ada yang pembengkakan atau tidak. Kemudian lakukan auskultasi di 4 titik regio. Kemudian palpasi ringan pada perut. Kemudian palpasi dalam. Kemudian pemeriksaan pada hepat, yaitu tangan kiri di bawah posterior, kemudian palpasi menggunakan tangan kanan. Kemudian palpasi limpa, simpan tangan kanan kemudian kiri. Baik. Kemudian pemeriksaan pada lengan dan tungkai, anjurkan pasien untuk duduk. Silakan duduk, Bu. Tunggu, begini dari sini. Kemudian pemeriksaan pada tangan, melakukan fleksi dan ekstensi. Kemudian tangan sebelahnya lagi. Kemudian pada pergelangan tangan. Kemudian pada lengan. Kemudian pada lutut pasien dianjurkan 1-3. Pemeriksaan fleksi paha pada otot. Kemudian pemeriksaan fleksi dan ekstensi pada paha. Kemudian pada kaki, lakukan fleksi dan ekstensi. Kemudian pemeriksaan ketahanan otot. Silakan Ibu.
Kemudian saya akan menahan. Kemudian silakan ibu mengepalkan tangan. Sana itu. Ya. Kemudian pemeriksaan pada jari. Kemudian lakukan kembali. Apa lagi? Yang lutut. Bisa begini. Oke, pemeriksaan pada ini beri sini. Batis dulu. Kemudian pemeriksaan pada paha. Saya akan menahannya. Kemudian pemeriksaan pada lutut, silahkan ibu mengangkat sedikit lutut sehingga saya akan menahannya. Baik, sebelahnya lagi. Baik. Kemudian pada betis kita menahannya sedikit. Kemudian pemeriksaan refleks patologis yaitu yang pertama pemeriksaan bicep, kemudian tricep, kemudian kemudian radialis, kemudian pemeriksaan pada refleks pentela pada lutut pasien, kemudian pemeriksaan pada axillaris, kemudian pemeriksaan pada pipi. Silakan ibu membuka seperti ini. Kemudian saya akan